Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Penilaian Kinerja Sektor Publik, Bapak Dr. Andes Muhammad Sabarudin MA. Dan yang kami hormati, seluruh teman-teman perjuangan kelas F mata kuliah MPKSP. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil kerja kami mengenai finance atau manajemen keuangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk bisa memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dewa Satria Kurniawan dengan NIM 2250107111003. Saya sekaligus menjadi moderator pada kali ini untuk memandu berjalannya presentasi pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Fahrul Yunus Saputra, nomor induk mahasiswa 225 030 100 111 014. Adapun materi kami pada kali ini adalah mengenai finance atau manajemen keuangan. Sebelum memahami tentang finance atau manajemen keuangan lebih jauh, marilah kita saksikan tayangan berikut ini untuk bisa memberikan gambaran secara umum dan pemahaman mengenai apa itu manajemen keuangan. Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik, sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Nah, itu dia yang singkat mengenai manajemen keuangan. So, gimana teman-teman? Apakah sudah memberikan gambaran secara umum dan pemahaman secara umum mengenai manajemen keuangan? Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita pada kali ini. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai apa itu keuangan. Keuangan adalah hal atau ilmu dan seni yang berkaitan dengan uang. Keuangan berkaitan dengan pengelolaan dan pengadaan uang secara langsung. Dalam hal bisnis, keuangan merupakan satu hal yang sangat penting. Adapun unsur dari keuangan itu sendiri adalah uang, dana, modal, dan jumlah. Adapun pemahaman lain mengenai keuangan itu sendiri, salah satunya kita dapat kutip dari Oxford Learner's Dictionary
yang mengatakan bahwasannya keuangan adalah segala hal yang berkaitan dengan pengadaan dan pengaturan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan uang di dalamnya. Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh seorang tokoh yakni Wheeler. Beliau mengatakan bahwasannya keuangan adalah segala kegiatan pengadaan dan pengelolaan dana atau modal yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat menjalankan bisnisnya. Nah, keuangan sendiri ini juga terbagi menjadi dua, antara keuangan swasta dan keuangan publik. Apa bedanya? Keuangan swasta adalah keuangan yang dikelola oleh perusahaan maupun perseorangan dalam hal bisnis. Sedangkan keuangan publik adalah keuangan yang dikelola oleh pemerintah maupun pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya yang kita memahami lagi adalah mengenai manajemen keuangan. Setelah kita tadi memahami tentang keuangan, sekarang kita memahami tentang manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Sebagaimana kita ketahui secara umum bahwasannya manajemen adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan. Maka jika kita tambahkan kata keuangan di dalamnya, kita akan mendapatkan bahwasannya manajemen keuangan adalah segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan keuangan agar menjadi lebih efektif dan tersusun di dalamnya. Adapun kaitan-kaitan antara keuangan atau manajemen keuangan dengan ilmu-ilmu lain, antara lain adalah kaitannya dengan ilmu ekonomi. Kenapa dengan ilmu ekonomi? Karena keuangan sendiri merupakan implementasi secara langsung dari ilmu ekonomi. Jadi, tidak bisa kita lepaskan antara kaitannya antara ilmu ekonomi dengan keuangan ini sendiri, di mana terdapat nilai-nilai dari ilmu ekonomi itu sendiri. Yang kedua adalah kaitannya dengan akuntansi, yang di mana dalam setiap periode terdapat pelaporan keuangan secara tertulis dan terdata melalui metode akuntansi ini. Selanjutnya adapun kaitannya dengan ilmu matematika, yang di mana perhitungan dari keuangan itu sendiri dilakukan dengan sistem matematis atau dengan ilmu-ilmu matematika itu sendiri. Selanjutnya adalah kaitannya dengan sumber daya manusia. Apa kaitannya dengan sumber daya manusia? Karena hal ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang nantinya akan berkaitan langsung dengan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen keuangan akan berkaitan dengan sumber daya manusia. Adapun sumber daya lain yang akan berkaitan adalah mengenai sumber daya pemasaran, yang dimana hal ini juga merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba dari produk-produk yang dijualnya melalui pengelolaan keuangan ini sendiri agar memperoleh benefit atau pemasukan yang lebih baik ke depannya dengan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian kedua yaitu ruang lingkup dan tujuan manajemen keuangan. Demi tercapainya tujuan perusahaan, manajemen keuangan mencangkup 4 ruang lingkup, yaitu yang pertama adalah keputusan investasi, keputusan untuk menempa tekanan dana ke dalam berbagai jenis investasi agar keuntungan jangka pendek dan jangka panjang bisa maksimal adalah bagian dari manajemen keuangan. Dan yang kedua adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan keputusan dalam pengelolaan keuangan yang mencangkup pengelolaan dan pembenahan sumber-sumber modal. Ketiga yaitu keputusan dividen. Keputusan dividen adalah kegiatan manajemen keuangan yang bertujuan untuk menentukan pembagian keuntungan kepada pemegang saham perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keputusan modal kerja. Keputusan modal kerja merupakan bagian dari keputusan investasi, namun ruang lingkup keputusan modal kerja sejatinya hanya mencakup aset perusahaan. Selain itu, cakupan ruang lingkup satu ini juga meliputi manajemen aset dan liabilitas, yang mana hal ini berfokus pada pengelolaan dana perusahaan untuk biaya operasional seperti biaya pemeliharaan aset dan liabilitas. Topik yang kedua yaitu tujuan manajemen keuangan. Jadi setiap perusahaan atau badan usaha perlu adanya efisiensi sumber daya dan pengalokasian keuangan secara tepat, dan hal inilah yang menjadi bagian penting dari manajemen keuangan. Oleh sebab itu, untuk menjalankan peran utamanya, seorang manajer perlu menentukan tujuan yang digunakan sebagai standar dalam menentukan nilai keefisienan tersebut. Meliputi yang pertama yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dengan cara
memaksimumkan nilai perusahaan dan operasi bisnis terkait. Yang kedua yaitu secara konseptual sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan senantiasa mempertimbangkan kemungkinan resiko. Dan yang ketiga, manajemen perlu mempertimbangkan kepentingan owner, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Yang keempat yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dengan menitik beratkan pada aliran kas daripada laba bersih. Dan yang terakhir, tidak mengabaikan objektivitas dan kewajiban sosial seperti dampak lingkungan, keselamatan kerja, dan keamanan produk. Bab selanjutnya yaitu bagian 3, fungsi manajer keuangan dan pentingnya manajemen keuangan. Subbab pertama yaitu fungsi manajer keuangan. Seseorang yang menangani aktivitas terkait keuangan disebut sebagai manajer keuangan. Yang pertama fungsinya yaitu ramalan kebutuhan keuangan. Ini adalah fungsi utama dari manajer keuangan. Dia bertanggung jawab untuk memperkirakan kebutuhan keuangan badan usaha. Dia harus memperkirakan berapa banyak keuangan yang dibutuhkan untuk memperoleh aset tetap dan memperkirakan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja di masa depan. Dan yang kedua yaitu memperoleh modal yang diperlukan. Setelah memutuskan persyaratan keuangan, manajer keuangan harus berkonsentrasi bagaimana keuangan dimobilisasi dan di mana itu akan tersedia. Hal ini juga sangat kritis dan perlu diwaspadai. Yang ketiga yaitu keputusan investasi. Manajer keuangan harus hati-hati memilih alternatif investasi terbaik dan mempertimbangkannya pengembalian yang wajar dan stabil dari investasi. Dia harus berpengalaman di bidang teknik penganggaran modal untuk menentukan penggunaan yang efektif investasi tersebut. Manajer keuangan harus berkonsentrasi pada prinsip keselamatan likuiditas dan profitabilitas sambil menginvestasikan modal. Dan yang keempat yaitu manajemen kas. Saat ini manajemen kas memainkan peran utama dalam bidang keuangan. Karena manajemen kas yang tepat tidak hanya penting untuk penggunaan kas yang efektif, tetapi juga itu membantu untuk memenuhi posisi likuiditas jangka pendek yang menjadi perhatian. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, interrelasi dengan departemen lain. Manajer keuangan harus memiliki pengetahuan yang baik, tidak hanya di bidang terkait keuangan, tetapi juga berpengalaman dalam daerah lain. Dia harus menjaga hubungan baik dengan semua fungsional departemen organisasi bisnis. Dan yang sebab kedua yaitu pentingnya manajemen keuangan. Keuangan merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup suatu organisasi bisnis. Manajemen keuangan yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperhatikan keuangan dalam situasi apapun. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen keuangan sangat penting. Jadi alasan yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan bagian yang penting badan usaha yang membantu promosi suatu perusahaan. Yang kedua yaitu akuisisi dana. Memperoleh dana yang dibutuhkan memainkan peran utama dari manajemen keuangan yang melibatkan sumber keuangan yang memungkinkan dengan biaya minimum. Yang ketiga yaitu penggunaan dana yang tepat. Penggunaan dan alokasi dana yang tepat mengarah pada peningkatan efisiensi operasional bisnis. Kekhawatiran ketika manajer keuangan menggunakan dana dengan benar, mereka dapat mengurangi biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keputusan keuangan. Manajemen keuangan membantu untuk mengambil keputusan keuangan yang sehat dalam urusan bisnis. Keputusan keuangan akan mempengaruhi seluruh operasi bisnis yang bersangkutan karena adanya hubungan langsung dengan berbagai fungsi departemen seperti pemasaran, produksi, personel, dan lain sebagainya.
one to fear, Prime. There is a darkness coming. It was all a dream. Pull over! I'm not driving! And if you don't know, now you know. Spread love is the Brooklyn way. And if you don't know, now you know. I'm blowing up like you thought I would. Call the clip, same number, same hood. It's all good. Of all the threats, from both your past and future, It was all a dream. you've never faced anything like this. Let them come. And if you don't know, now you know. This can't be real. This can't be real. Oh, okay, it's real. Nah, itu dia tadi mengenai pemaparan materi tentang keuangan dan manajemen keuangan, atau yang bisa juga kita sebut sebagai finance. Kira-kira teman-teman ini udah paham belum tentang manajemen keuangan dan konsep-konsepnya? Oke. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 10 mata kuliah manajemen penilaian kinerja sektor publik kelas F. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining.